warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Almanfat, biasa dipanggil Alfat. Saya juga kami dari Sulawesi Community Foundation SCF, juga sebagai mitra CBF dan Buruh Indonesia dalam program Malaysia 2. Jadi untuk program kami dari SCF, pengolahan perikanan skala kecil di Kecamatan Yogyakarta, Desa Sabalana melalui pendekatan diversifikasi produk perikanan lokal. Jadi kami lebih terkhusus untuk menjaga tata kelola perikanan melalui pendekatan diversifikasi produk hasil perikanan. Untuk lokasi program mungkin tadi ada sudah disampaikan dari pihak Kali. Jadi kurang lebih lokasi kami itu sama di Desa Sabalana, Kecamatan Yogyakarta. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa di Desa Sabalana ada 6 pulau yang berpenghuni, itu Pulau Matalaang, Pulau Sanane, Pulau Sabalana, Pulau Lilikan, Pulau Pamolikan, dan Pulau Makaranganan. Jadi untuk lokasi pendampingan kami sendiri untuk di program diversifikasi produk hasil perikanan untuk di Desa Sabalana, ini kami fokus kepada 2 pulau, itu ada Pulau Sanane dan Pulau Sabalana. Mengapa dua pulau tersebut? Karena 2 pulau tersebut merupakan potensi ikan-ikan seperti ikan katamba, ikan sunu, ikan layang dan sejenisnya itu melimpah di 2 pulau tersebut. Karena seperti kita ketahui untuk di Pulau Matalang sendiri itu potensinya dia gurita, kemudian di Pulau Makaranganan itu dia biasa memancing menggunakan rawe dengan hasil tangkapan sunu dan lain-lain. Dan Pamulikan dan Lilikan itu dia lebih fokus ke budidaya rumput laut. Jadi untuk 2 pulau ini, Sabalana dan Sanane, kami fokuskan ke diversifikasi produk hasil perikanan. Kemudian ada pun capaian program dari program kami ini. Yang pertama, tersedianya baseline profil perikanan meliputi kualitas ekosistem terumbu karang, lamun, dan sosial ekonomi nelayan. Kemudian terbentuknya 4 kelompok diversifikasi produk perikanan lokal skala kecil ramah lingkungan. Jadi untuk di 2 pulau yang kami fokus untuk diversifikasi produk perikanan ini ada 4 kelompok, diantaranya kelompok ikan kering dan kelompok abon ikan. Jadi untuk 2 pulau ada dua kelompok di setiap pulau, jadi ada 4 kelompok. Dari masing-masing kelompok ada 10-15 orang per kelompok. Kemudian terbentuknya kelembagaan pengawas laut berbasis masyarakat lokal. Jadi kami juga mengusahakan untuk, kemarin sempat mengusahakan untuk terbentuknya Pokmaswas, yaitu kelompok pengawas masyarakat di Kepulauan Desa Sabalana. Kemudian meningkatnya kapasitas teknis standar pengolahan produk perikanan kelompok abon ikan dan ikan kering. Jadi dalam pembinaan kami di Desa Sabalana, khususnya Pulau Sanane dan Pulau Sabalana ini, kami melakukan bimbingan teknis mengenai aspek produksi, mulai dari standar operasional prosedur yang dilakukan mengenai pengolahan ikan kering seperti apa, kemudian pengolahan abon ikan juga seperti apa. Jadi sebelum kami melakukan pendampingan diversifikasi produk ini, kami mengetahui dulu bagaimana cara pengolahan hasil perikanan yang ada di Desa Sabalana ini, tentunya untuk produk hasil perikanan ikan kering yang sebelumnya mungkin cara pengolahannya menggunakan kadar garam yang tidak terukur atau tidak ditakar dalam pengolahannya, sehingga untuk kami hadir di sini untuk memberikan peningkatan kapasitas mengenai pengolahan hasil perikanan khususnya untuk ikan kering dan abon ikan. Selanjutnya, terbangunnya kesepakatan para pihak level desa, kabupaten, dan provinsi terhadap perlindungan ekosistem terumbu karang, laut, dan mangrove. Jadi kami sempat melakukan kemarin workshop bersama para pihak untuk kepala desa, juga BPSPL, CDK Pangkep, dan Dinas Perikanan mengenai bagaimana tata kelola pengolahan hasil laut di Kepulauan Desa Sabalana. Namun hasil yang didapatkan ternyata dari hasil workshop tersebut ada beberapa lokasi yang memang
yang saya sebutkan tadi di di dusun Pamulikan dan Lilikan itu, yang mata pencariannya kebanyakan membudidaya rumput laut, itu merupakan salah satu zona inti dari hasil pendataan dari BPSPL, sehingga terjadi ada gap di antara mengenai tata kelola yang ada di Desa Sabalana dengan apa yang menjadi penetapan dari BPSPL mengenai zona inti tadi. Selanjutnya ada tantangan, yaitu jauhnya akses. Tadi dijelaskan di bagaimana akses menuju Desa Sabalana seperti apa. Kemudian belum adanya forum para pihak, upaya mendukung kegiatan perbaikan tata kelola ekosistem laut, penguatan kelembagaan ekonomi nelayan, serta solusi alternatif pendapatan nelayan Desa Sabalana. Kemudian rendahnya kapasitas kelembagaan nelayan di Desa Sabalana. Jadi untuk rencana kami ke depannya, jadi program kami ini alhamdulillah berakhir bulan ini, bulan Oktober. Jadi untuk kedepannya kami akan tetap memfasilitasi dengan apa yang sudah kami lakukan di sana mengenai mungkin aspek promosi dan pasar dari pengolahan hasil perikanan yang ada di Desa Sabalana. Yang pertama itu untuk penguatan kelembagaan usaha kelompok perempuan sebagai alternatif pendapatan nelayan. Yang kedua, perluasan akses pasar hasil diversifikasi produk perikanan. Jadi untuk produk hasil perikanan yang sudah kami bina untuk kelompok yang ada di Desa Sabalana, kami sempat kemarin membuat diskusi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkep, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian Pangkep, dan akademisi dosen Universitas Hasanuddin Agribisnis Perikanan. Itu kami berdiskusi bagaimana untuk mengenai akses pasar dari produk hasil perikanan tambang ikan dan ikan kering yang ada di Desa Sabalana ini. Jadi dari berbagai dinas tadi, bagi pihak untuk khususnya untuk daerah Pangkep, menjelaskan bagaimana sebenarnya potensi pasar dari produk hasil perikanan yang ada di Desa Sabalana, khususnya untuk abon ikan dan ikan kering. Jadi dijelaskan juga bagaimana alur di Dinas Kesehatan mengenai bagaimana pembuatan PRT. Oh ya, jadi sebagai info juga untuk produk abon ikan di Desa Sabalana ini sudah dilegalisasi PRT. Oke, bisa? Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.